Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Teman-teman, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya pribadi, Irfan WIP. Yang mana alhamdulillah malam ini saya bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman-teman semuanya. Saya lama sekali nggak update media sosial dan saya lama sekali nggak berinteraksi dengan teman. Ya, alhamdulillah malam ini saya bisa saya bisa dipertemukan dengan teman-teman semuanya. Teman-teman, hari ini saya membawakan materi PPKN yang mana materinya mendasar untuk adik-adik yang masih duduk di SD ataupun sekolah dasar dan sekolah menengah. Ini adalah materi penting tentang PPKN. Kita harus tahu materinya itu adalah hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara. Yang mana kita harus tahu hak dan kewajiban warga negara. Jadi kita harus tahu, teman-teman. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa di like, comment, and subscribe, disalin tarutan, di share di grup masing-masing supaya bertambah wawasan. Jadi nanti adik-adik ataupun teman-teman yang masih duduk di sekolahan SLTA dan SLTP nanti bisa bertambahan wawasannya. Itu, teman-teman. Jadi di sini ada hak dan kewajiban warga negara. Apa sih Kak Irfan hak dan kewajiban warga negara itu? Mari kita bahas. Apa sih hak dan apa sih kewajiban? Hak itu adalah salah satu yang melekat pada jiwa manusia, teman-teman ya. Hak itu adalah yang melekat pada jiwa manusia sejak lahir. Itu hak, teman-teman. Atau disebut dengan hak asasi manusia. Sedangkan kewajiban itu adalah hal yang harus dikerjakan atau yang harus dilakukan oleh warga negara. Apa yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan? Nanti ada bagiannya, nanti kita bahas. Di sini ada pengertian warga negara dan penduduk, teman-teman. Harus paham nih, warga negara dan penduduk. Pengertian warga negara dan penduduk. Syarat utamanya berdirinya suatu negara merdeka adalah harus memiliki wilayah tertentu. Itu poin pertama. Poin kedua yaitu ada rakyat yang tetap. Poin ketiga, ada pemerintahan yang berdaulat, teman-teman. Itu ya, ketiga poin itu harus dicatat. Ketiga syarat ini merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan, yang tidak mungkin suatu negara berdiri tanpa wilayah dan rakyat yang tetap. Namun, bila negara tidak memiliki pemerintahan yang berdaulat secara nasional, maka negara itu belum dapat disebut dengan negara merdeka. Ya, teman-teman. Bisa dipahami materinya, teman-teman? Ada di sini menurut Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya kepercayaannya, teman-teman. Jadi artinya setiap warga negara itu boleh memeluk agamanya masing-masing. Itu, teman-teman ya. Arti dari pasal nomor 29 ayat 2 itu. Jadi setiap warga negara itu boleh memeluk agamanya masing-masing. Karena sudah mempunyai makhluk hidup itu sudah mempunyai hak dan kewajiban. Artinya bisa memilih dan memilah, itu, teman-teman. Memilih tentang agamanya. Karena di Indonesia banyak agama. Yang dianut agama di Indonesia itu 6 ya. Nggak tahu 6 atau 5. Kalau nggak salah 6 ya. Itu di Indonesia banyak agama. Jadi sudah dijelasin dalam 29 ayat 2 bahwa setiap warga negara itu boleh memeluk agamanya masing-masing dan secara ibadahnya masing-masing. Itu, teman-teman. Bisa dipahami ya? Lanjut di asas kewarganegaraan, teman-teman. Asas kewarganegaraan. Yang mana asas kewarganegaraan ini ada ius soli dan ius sanguinis, teman-teman ya. Ada asas ius soli dan asas ius sanguinis, teman-teman. Ini biasanya yang kalian yang mau jadi aparatur negara yang mau mencalonkan diri sebagai polisi ataupun TNI, apalagi yang mau mencalonkan, pokoknya yang mau jadi aparatur sipil negara, biasanya ada aja nih tes wawasan kebangsaan. Yang mau jadi CPNS nih, biasanya ada nih di tes wawasan kebangsaan ius soli dan ius sanguinis ini. Kita bahas apa sih ius soli.
Jadi ius soli itu adalah seseorang menjadi warga negara berdasarkan tempat kelahiran. Itu teman-teman. Jadi ius soli itu seseorang menjadi warga negara berdasarkan tempat kelahiran. Jadi semisalkan kalau kamu lahir di Indonesia, otomatis kamu orang warga negara Indonesia. Kalau ius sanguinis itu adalah seseorang menjadi warga negara berdasarkan garis keturunan. Itu teman-teman. Ius sanguinis itu seseorang menjadi warga negara berdasarkan garis keturunan. Contoh, kalau orang tua kalian warga negara Indonesia, otomatis kamu warga negara Indonesia. Meskipun kamu lahirnya bukan di Indonesia. Itu teman-teman ya. Bisa dipahami teman-teman? Jadi artinya ius soli itu berfokus kepada tempat kelahiran, teman-teman ya. Ius soli itu berfokus kepada tempat kelahiran, sedangkan ius sanguinis itu berfokus garis keturunan. Itu teman-teman. Ada bipatrid apatrid. Apa sih bipatrid apatrid ini? Jadi bipatrid apatrid ini adalah salah satu yang harus kita paham. Jadi bipatrid itu ada dua istilah. Bipatrid itu seseorang mempunyai dua kewarganegaraan atau ganda, teman-teman. Jadi bipatrid itu seseorang yang mempunyai dua kewarganegaraan. Sedangkan apatrid seseorang tidak mempunyai kewarganegaraan. Itu teman-teman. Itu ya. Lanjut di hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. Ini nih yang poin penting. Jadi ada hak dan kewajiban warga negara. Ini harus kita tahu teman-teman. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. Pasal-pasal Undang-Undang 1945 yang menetapkan hak-hak dan kewajiban warga negara mencakup pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34. Pertama itu ada pasal 27 ayat 1 menetapkan warga negara yang semua dalam hukum, yang sama dalam hukum dan pemerintah serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintah. Ya, artinya jangan sampai hukum itu, kan negara kita itu negara hukum ya. Negara kita itu negara hukum. Jangan sampai artinya hukum kita ini di negeri kita itu tajam ke bawah, teman-teman. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan sampai, teman-teman ya. Karena di sini sudah diterangkan pasal 27 ayat 1 menetapkan hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintah serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintah. Itu tuh ya. Jangan sampai hukumnya tumpul ke bawah ya. Tumpul artinya tumpul ke bawah ke orang-orang lemah gitu tuh. Terus orang-orang yang elit gitu tuh, ataupun orang yang berekonomi gitu tuh. Jangan sampai tajamnya itu ke bawah doang tuh teman-teman ya. Lanjut teman-teman, di pasal 27 ayat 2 menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, teman-teman ya. Di sini nih pasal 27 ayat 2 menetapkan hak warga negara atas pekerjaan, teman-teman ya. Setiap warga negara itu harus memiliki pekerjaan ya, ataupun pemerintah. Pemerintah itu sudah ada undang-undangnya menjelaskan bahwa pemerintah itu harus memberikan lowongan pekerjaan kepada warga negaranya ya. Tidak mungkin nih kalau ada pemerintah yang nggak ngasih kerja ke masyarakat, nggak mungkin nih. Kalau kalian berpikiran cina pemerintah nggak ngasih pekerjaan ke masyarakatnya, itu bohong sebetulnya. Pemerintah selalu memberikan pekerjaan kepada masyarakatnya. Hanya saja masyarakatnya atau penduduknya yang mungkin manja lah gitu tuh, nggak mau berikhtiar. Sebetulnya menurut saya pemerintah itu kurang gimana teman-teman ke rakyat ini. Banyak pekerjaan, mungkin dibilang banyak pekerjaan. Jangan sampai nih kita menyalahkan pemerintah nggak ada pekerjaan. Kalau menurut saya itu kalau pribadi saya, karena setiap orang itu beda prinsip ya. Kalau nggak ada pekerjaan, jangan sampai kita nyalahin pemerintah. Seharusnya kita bisa berkomitmen. Janganlah menjadi beban negara. Kita bisa berdagang, berjualan. Jangan kita berfokus ke pemerintah supaya kita bisa membantu pemerintah juga. Pemerintah itu orang, bukan robot, teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita itu mengkritik pemerintah, teman-teman. Nggak ada lowongan pekerjaan. Masa nggak ada lowongan pekerjaan? Banyak teman-teman. Apalagi nih di program Pak Prabowo.
banyak sekali. Kemarin tuh ada yang rekrut program makanan bergizi gratis. Banyak personil-personil yang direkrut. Ada yang bagian packingnya, ada bagian supirnya, ada yang bagian mengantarkannya. Itu sudah pemerintah sudah mengeluarkan lowongan pekerjaan bagi orang-orang warga negara. Ada yang kerja di situ. Itu bermanfaat. Berarti artinya ada aja tuh lowongan pekerjaan. Jadi bohong sih kalau orang mengatakan pemerintah nggak ngeluarin pekerjaan. Karena di sini udah ada pasal 27 ayat 2 menetapkan katanya hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, teman-teman ya. Kalau nggak layak, kalau menurut saya gimana kitanya, teman-teman. Jangan sampai kita berpatokan ke pemerintah. Oh, pemerintah ngeluarin pekerjaan ke kita, jangan sepenuhnya. Kata saya juga sekarang nih era Prabowo ini banyak sekali Pak Prabowo banyak sekali lowongan pekerjaan. Tadi salah satunya yang kerja di makanan bergizi gratis itu banyak kemarin yang rekrut tuh. Ada yang bagian packing, bagian supir yang mengantarkan makanan bergizi gratisnya, ada yang bagian bagian pengamannya itu banyak ya yang rekrut di makanan bergizi gratis juga itu teman-teman. Itu salah satunya supaya negara Indonesia itu mendapatkan pekerjaan yang layak hidupnya, teman-teman ya. Lanjut di pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Di selanjutnya pasal 29 ayat 2 menyebutkan adanya hak kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya ya. Yang tadi kita bahas pasal 29 ayat 2. Jadi setiap warga negara itu boleh memeluk agamanya masing-masing. Di pasal 30 ayat 1 dalam perubahan kedua Undang-Undang 1945 menyebut hak dan kewajiban warga negara untuk mengikuti serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bukan hanya TNI Polri ya yang menjaga, artinya ada bela negara, teman-teman. Apa sih bela negara itu? Bela negara itu adalah sikap dan tindakan. Sikap dan tindakan warga negara untuk menjaga kedaulatan negara dari segi ancaman manapun. Itu teman-teman, adanya bela negara. Jadi bela negara itu warga negara asli yang melindungi warga negaranya, bukan hanya aparatur negara. Contoh Polri, TNI, bukan sepenuhnya, tapi sepenuhnya itu kita sebagai warga negara yang menjaga negara ini, teman-teman. Di pasal 37 ayat 1 menyebut bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Apa salah satunya? Pendidikan. Selain itu kewajiban negara juga memberikan pendidikan yang layak, karena di alinea keempat itu ada mencerdaskan kehidupan bangsa tuh teman-teman ya. Lewat jalur apa? Pendidikan. Yang sedang lagi boomingnya nih dikatakan tenaga pendidik, katanya dibilang tenaga pendidik ataupun tenaga pengajar dibilang beban negara. Ini yang menjadi PR untuk kita semua. Seharusnya kata-kata tersebut itu tidak boleh dilontarkan kepada tenaga pendidik dan pengajar. Berapa sih gaji honor guru itu? Apalagi yang gaji honor ya, yang kita ketahui berapa gajinya. Itu yang seharusnya menjadi lirikan pemerintah, teman-teman. Yang mana ini ada isu katanya dari Menteri Keuangan menyatakan bahwa katanya guru itu beban negara gitu tuh, ataupun ini sama gitu tuh kan, kasihan ke guru honor ataupun yang mengabdi di pendidikan, supaya guru itu mencerdaskan yang ada di pendidik itu. Kalau guru sakit hati, kalau nggak ada pengajarnya, bayangin di Indonesia nggak ada pengajarnya, bodohlah masyarakat yang ada di Indonesia. Nggak ada tuh nantinya tema di undang-undang yang alinea keempat itu, mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Ini berita viral kemarin, teman-teman, yang mungkin sangat booming di kehidupan kita, tentang katanya guru itu beban negara gitu tuh. Teman-teman, mungkin itu saja yang mungkin saya pribadi dapat sampaikan. Takutnya ada kesalahan, boleh dikritik. Kritik itu boleh, ada dua, ada kritik membangun, ada kritik menjatuhkan. Tapi saya satu pegangnya, kritik membangun. Jangan sampai kritiknya menjatuhkan, teman-teman. Itu aja teman-teman yang dapat saya pribadi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan yang kurang berkenan dari kata-kata saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.